Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Jumat hari ini bertepatan dengan tanggal 22 Oktober yang juga bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1443 Hijriah. Alhamdulillah, Allah pertemukan kita dengan bulan ini, di mana di bulan tersebut ada sebuah momen besar bagi kita umat Islam, bahkan dunia, yakni momen lahirnya seorang utusan yang terakhir, lahirnya penyempurna risalah, lahirnya sosok pembaharu yang mengeluarkan manusia dari alam kejahiliahan, dari kondisi yang tersesat menuju kepada kondisi yang terang benderang, diliputi dengan cahaya keimanan yang membawa rahmatan lil alamin, yakni kelahiran sosok baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, oleh karenanya patut dan sangat pantas bagi kita selaku umat beliau untuk menjadikan momentum tersebut sebagai sesuatu momen yang sangat berharga bagi kita, bagi umat, bahkan untuk dunia seluruhnya. Jamaah rahimakumullah, Indonesia bahkan negeri-negeri yang lain di seluruh dunia, hampir seluruh umat Islam bergembira dengan momentum kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam. Sosok manusia yang tidak pernah lekang, sosok manusia yang tidak pernah membuat kita bosan. Beliau sebagai pribadi yang senantiasa namanya harum di mana-mana, tidak pernah kemudian pudar kekaguman terhadap sosok beliau sepanjang masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dielu-elukan. Salawat untuk beliau banyak dibacakan. Makam beliau pun ramai dikunjungi orang dengan penuh keharuan, sembari diiringi tetesan air mata kerinduan. Pengutusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu adalah nikmat yang paling agung bagi umat manusia. Berkat kedatangan beliau sallallahu alaihi wasallam, umat manusia dibebaskan dari kesesatan menuju kepada cerahnya keimanan dan ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minin idza ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh Allah telah memberikan kaum mukmin karunia ketika Dia mengutus seorang rasul, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri. Ia membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, serta mengajari mereka kitab-kitab, yakni Al-Quran, dan hikmah, yakni As-Sunnah. Meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Quran Surah Ali Imran ayat yang ke-164. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Lalu cukupkah kita sekedar bergembira saja?
Tentu tidak, jamaah rahimakumullah. Itu belum cukup. Kita perlu menunaikan hak-hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hak yang paling utama adalah mengimani beliau sebagai utusan Allah, sekaligus sebagai penutup kenabian dan pembawa risalah yang terakhir. Mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan satu kesatuan dari seluruh keimanan yang lain, tidak boleh kemudian dipisahkan. Tidak seperti orang-orang Yahudi yang telah mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi utusan yang terakhir, namun kemudian menolak untuk mengimani beliau. Padahal tanda-tanda kenabian telah nyata pada diri baginda sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menegaskan sikap mereka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladziina aatainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang Yahudi dan Nasara yang telah kami beri Alkitab, yakni Taurat dan Injil, mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sungguh sebagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahuinya. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-146. Juga bukan seperti pengikut Ahmadiyah yang menolak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi dan rasul. Mereka malah mengimani Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi yang terakhir. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Wa anal aqibu wal aqibu allati laisa ba'dahu naqibun." Aku adalah al-aqib, yakni yang paling belakang. Al-aqib yaitu nabi yang tidak ada lagi nabi sesudahnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, membacakan salawat dan juga salam bagi beliau adalah hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman-Nya, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sungguh Allah dan juga para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepada dirinya. Al-Ahzab ayat 56. Selain itu jamaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memiliki hak untuk dicintai oleh kita selaku umatnya. Ini adalah bagian dari kesempurnaan iman. Kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan cinta yang biasa, tetapi kecintaan di atas segalanya, melebihi cinta kepada harta, melebihi cinta kepada keluarga kita, melebihi cinta kepada manusia yang lain. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min malih wa ahlih wan nasi ajma'in." Tidaklah sempurna, kata beliau, keimanan salah seorang di antara kalian hingga aku lebih dia cintai daripada hartanya, keluarganya, dan seluruh umat manusia. Penting untuk bertanya,
kepada diri kita? Sudah luruskah cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jangan-jangan kita lebih cinta pada keluarga kita, harta kita, jabatan, kelompok, suku bangsa atau tokoh idola kita, melebihi cinta kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan peringatan Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah At-Taubah ayat 24. Katakanlah, jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, keluarga kalian, harta kekayaan yang kalian usahakan, perdagangan yang kalian khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kalian sukai, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusan atau azabnya. Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang fasik. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengantarkan umat ke dalam surganya. Inilah janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, bahwa setiap umatku masuk surga selain yang enggan. Para sahabat kemudian bertanya, "Wahai Rasulullah, adakah yang enggan untuk masuk surga?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Siapa yang menaatiku akan masuk surga, dan siapa yang membangkang kepadaku berarti ia enggan." Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Oleh karena itu, janganlah kita sia-siakan rasa cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kemudian melakukan pembangkangan kepada beliau, dengan menolak syariat Islam yang beliau bawa, dengan mengkriminalisasi ajaran Islam, dengan mengkriminalisasi khilafah, memusuhi para pengemban dakwah, membubarkan organisasi-organisasi Islam, menebarkan fitnah kepada sesama muslim, lalu malah bermesraan dengan musuh-musuh Allah dan Rasul-Nya. Mari kita tunaikan hak-hak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mulai sekarang. Terima dengan sepenuh hati warisan beliau, yakni Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan marilah kita untuk turut bersama berjuang untuk menerapkan Islam secara kafah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Li wa lakum wa li jami'il muslimina fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.